42 saudara. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayatnya 42 saudara. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Berkali-kali saya tanya Tuhan, apa yang saya sampaikan hari ini, dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Jujur saudara, ini pernah saya bawakan saudara, kalau tidak salah tahun kemarin saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang taruh di hati nggak pernah salah, pasti akan memberkati yang hadir. Katakan amin. Yuk coba kita lihat saudara, Markus pasal yang ke-10 46 saya, 47 saudara. Kita gantian 52. Kita akan baca sama-sama yang sudah di sana. Boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat 46 demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus yang duduk di pinggir jalan. 47 silakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49 silakan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51, ya. Lalu tanya Yesus kepadanya, apa yang supaya aku dapat melihat. Ayat 52 sama-sama. 3, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah saudara, ini sosok seorang Bartimeus saudara. Dia sebenarnya saudara, secara latar belakang dia orang yang sebenarnya nggak dipandang saudara. Sebenarnya dia adalah seorang, mohon maaf, dia seorang pengemis saudara. Dalam kondisi keterbatasan saudara, mohon maaf, dia buta saudara. Dan pada saat itu saudara, dia dipandang sebelah mata. Dia bukan orang yang terpandang, bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang mungkin pada saat itu saudara dianggap penting. Tetapi kalau kita pelajari kisahnya saudara, kisahnya begitu luar biasa. Kalau kita pelajari tentang sosok seorang Bartimeus ini saudara, tentang mentalitasnya, tentang apa yang dia miliki saudara, saya mau bilang saudara, kita bisa belajar banyak daripadanya saudara. Dan yang menarik adalah apa? Dia mungkin bukan siapa-siapa. Dia mungkin orang yang tidak dipandang pada masa itu. Dia mungkin orang yang, sekali lagi saudara, penuh dengan keadaan yang seringkali mungkin terhina pada saat itu saudara. Tapi dia orang yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Dia salah satu tokoh di dalam Alkitab yang menerima mujizat Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita perlu belajar dari setiap kisah yang ada dalam Alkitab. Kenapa? Karena setiap kisah dalam Alkitab punya makna. Termasuk kisah dari seorang Bartimeus ini saudara. Dan saya percaya melalui firman Tuhan hari ini, melalui kisah Bartimeus, saya mau bilang saudara, semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Apalagi saudara-saudara yang butuh mujizat, saudara yang butuh bicara tentang pertolongan Tuhan, saudara yang butuh Tuhan pulihkan keadaanmu. Saya mau bilang saudara, kisah Bartimeus ini sangat cocok buat saudara. Sekali lagi, doa saya oleh firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, dulu khotbah saya hari saudara adalah bicara tentang belajar dari kisah seorang Bartimeus, pelajaran berharga dari seorang Bartimeus. So, apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Bartimeus ini saudara, yang menerima mujizat Tuhan yang luar biasa? Yang pertama adalah sosok ini adalah sosok yang pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, pantang menyerah. Amin. Coba kita baca ayat 46, masih dalam Markus 10 ayat 46 sampai 48 saudara. Yuk, sama-sama kita baca 46 sampai 48. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, iya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa apa? Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia apa? berseru,
Anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau bilang saudara, saya percaya saudara sudah tahu kisahnya, saudara sudah pernah dengar kisahnya waktu di sekolah minggu, sudah sering dibahas saudara, di mana Bartimeus orang yang mohon maaf buta dan berkeadaan yang sangat sulit pada saat itu saudara. Tapi saya mau bilang saudara, yang bisa kita pelajari yang pertama dari Bartimeus adalah dia adalah pribadi yang pantang menyerah saudara. Keadaan yang dia hadapi saudara tidaklah mudah. Dalam kondisi itu saudara pasti sangatlah menderita. Apalagi dia nggak punya rumah, dia nggak punya orang yang mendukung dia nggak punya bicara tentang orang-orang yang mungkin dia bisa andalkan saudara. Dia hanya sendirian saudara. Tapi yang menarik adalah dia adalah pribadi yang tetap bertahan dalam keadaan itu saudara. Dan saya bisa bilang dia adalah orang yang pantang menyerah, karena ketika dia dengar Yesus datang, dia berseru. Orang bilang dia nggak nyerah, dia tetap berseru. Penghalang ada di depannya, dia nggak pasrah. Penghalang sudah menutupi jalannya, dia nggak berhenti sampai di sana. Dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau bilang saudara, mentalitas seperti inilah adalah mentalitas anak Tuhan saudara. Kenapa? Karena dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, Tuhan nggak pernah janji semuanya serba mudah. Tuhan nggak pernah janji ikut Tuhan nggak ada tantangan. Tuhan nggak pernah janji ikut Tuhan nggak ada halangan. Tapi saya mau bilang saudara, janji Tuhan ada penyertaan yang sempurna. Artinya apa? Di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, masalah tantangan boleh ada, bicara tentang penghalang demi penghalang boleh ada. Tapi saya mau bilang saudara, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna, membuat kita sanggup menerobos dan melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tarik nafas. Oh Tuhan, udah pakai masker, ngomong tanpa napas lagi saudara. Tapi saya tidak mau menyerah saudara. Amin. Haleluya. Karena Tuhan sudah percayakan saudara sudah ada untuk ada di tempat ini. Saya harus maksimal supaya semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Karena saya nggak posting saudara. Karena jujur saya juga ragu hari mau datang atau tidak saudara. Karena keadaan saudara. Karena saya juga bentrok ada ngajar tidak saudara di ya saudara. Artinya harus totalitas. Karena artinya saudara di tempat ini sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Saya percaya diberkati dengan sempurna. Amin. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Bartimeus keadaannya sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi saya mau bilang hebatnya Bartimeus, dia tidak pernah menyerah. Saya mau ajak saudara untuk memahami satu hal ini saudara sebagai anak Tuhan. Apapun keadaan kita jangan pernah menyerah. Amin. Amin. Saya mau bilang saudara, menyerah hanya untuk mereka yang nggak punya Tuhan. Selama kita punya Tuhan, kita punya dasar untuk berharap. Karena dalam Tuhan selalu ada pengharapan, katakan amin. Amin. Jujur saya sangat sedih hari-hari saudara. Ada banyak orang terlalu cepat menyerah. Ada banyak orang terlalu mudah menyerah saudara. Saya beberapa waktu yang lalu saudara, saya diundang untuk pelayanan di Surabaya. Dan ketika sampai di sana saudara, saya menemukan saudara kenyataan yang sangat menyakiti hati saya saudara. Ada dua mahasiswa saudara yang mengakhiri hidupnya di minggu yang sama. Yang satu seorang wanita saudara, yang satu seorang pria. Dua-duanya masih sangat muda, masih mau mendekati umur 20 atau umur 21 saudara, sangat dekat. Yang satu bahkan adalah anak seorang hamba Tuhan saudara. Kemudian ketika saya pulang ke Jakarta di hari Sabtunya, saya menemukan kenyataan saudara. Ada seorang mahasiswi lagi saudara di sebuah universitas di Jakarta Barat. Dia juga mengakhiri hidupnya dengan cara yang sadis saudara. Saya nggak tahu detail saudara kebenarannya kenapa, tapi beberapa cerita yang beredar di masyarakat saudara. Yang di Surabaya, yang pertama yang laki-laki karena dibully, yang wanita karena dia katanya hamil dan diputuskan oleh pacarnya saudara. Kalau yang di Jakarta saudara, katanya saudara dia skripsinya ditolak saudara. Saya mau bilang saudara, saya sangat sedih sekali saudara. Karena seringkali saya nggak tahu dari perspektif bicara tentang, mungkin kadang-kadang orang bilang Pak Pendeta, mungkin dari kacamata Pak Pendeta mungkin itu masalah yang kecil Pak Pendeta, tapi masalahnya dari perspektif mereka mungkin itu sangat berat. Saya mau bilang saudara, mau seberat apapun masalah tantangan, saya mau bilang jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan kita. So kenapa kita harus menyerah? Karena bersama Tuhan kita tahu endingnya pasti kemenangan, katakan amin.
Terus sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan menyerah. Saya banyak konseling jemaat Tuhan yang menghadapi masalah tantangan yang berat. Tetapi akhirnya apa, saudara? Sampai hari ini mereka sudah lihat kemenangan karena mereka tidak pernah menyerah. Ada satu keluarga suami istri Tangerang, saudara, jemaat setia Alam Sutra, saudara. Di sesi yang kedua di sana, saya setiap hari Minggu selalu ketemu sama mereka. 2 tahun yang lalu mereka datang sama saya dengan kondisi yang sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena mereka hanya pedagang kecil dan mereka terjebak sebuah pinjaman yang sangat besar, saudara, yang mustahil untuk mereka lunasi. Dari penghasilan mereka nggak mungkin untuk bisa melunasi, saudara. Tapi pada saat itu saya ingat banget, dalam tangis mereka saya berdoa bersama dengan mereka. Akhirnya saya terus kasih support, kasih semangat terus, saudara. Dan akhirnya apa? Sampai hari ini masih tetap bertahan dengan luar biasa. Bahkan kemarin saya ketemu hari Minggu, mereka bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan, puji Tuhan, ini perlahan tapi pasti sudah mulai selesai. Puji Tuhan, Pak Pendeta, tahun ini kayaknya sudah selesai. Saya mau bilang, saudara, apa yang membedakan? Karena mereka tidak pernah menyerah. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ayolah. Mungkin gampang untuk bilang jangan menyerah, saya ngerti itu, saudara. Tapi saya mau bilang, ingat kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dan ada Tuhan di dalam kita. Kalau kita sendiri mungkin kita nggak mampu, tapi kalau kita ingat ada Tuhan yang besar di dalam kita, kita bisa tetap berkata, aku tidak pernah menyerah. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat kita. Bilang, makanan kirimu apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah. Kita masih punya Tuhan yang sanggup menolong. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara. Saya kalau bicara tentang jangan menyerah, saudara, saya sangat bersemangat. Kenapa? Karena saya sampai hari ada di depan saudara. Karena saya juga tidak menyerah dengan keadaan. Haleluya. Sekalipun kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu diri Indonesia. Haleluya, praise the Lord. Iya, tapi saya nggak menyerah. Iya, teman-teman saya udah pada pulang menyerah. Saya tidak mau menyerah. Puji Tuhan. Perjuangan membuahkan hasil, saudara. Amin. Makanya saudara yang masih dalam titik terendahmu, jangan menyerah. Kemarin saya posting di Instagram saya makan nasi goreng pakai nasi putih, saudara. Pernah ngalamin nggak, saudara? Enggak. Zaman saya ingat banget dulu beli nasi goreng 5.000 atau 7.000 satu porsi, saudara. Pakai nasi putih supaya kenyang. Kemarin saya makan, saudara. Saya teringat masa perjuangan saya. Saya sempat bilang di Instagram saya, terima kasih buat Marcel yang dulu yang tidak pernah menyerah. Karena kalau dulu saya menyerah, mungkin saya nggak ada di depan saudara. Kalau saudara lagi di posisi itu, sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Karena aku punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Bartimeus adalah memiliki kepercayaan akan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percayakan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, imannya luar biasa. Coba kita lihat, saudara, ayat yang ke-47 dikatakan apa di sana? Yang sudah di sana 47 boleh bilang aku diberkati. 3, ya, ketika dengarnya bahwa itu adalah mulailah apa? Ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau bilang, saudara, bicara tentang anak Daud, saudara, kita bisa melihat bahwa dia mengerti betul bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, saudara. Dia sangat percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, kalau kita lihat ayat 50 dikatakan apa? Ayatnya yang ke-50, sama-sama kita baca, dikatakan apa di sana, saudara? 3, ya. Lalu ia apa? Jubahnya, ia segera berdiri dan sedikit saya jelaskan lagi, saudara. Jubah buat seorang pengemis adalah segala-galanya, saudara. Jubah buat seorang pengemis itu adalah biasanya, saudara, dia akan buka jubahnya ketika dia sementara mengemis, saudara, dan dia lepas di depannya, saudara. Apalagi dalam keadaan buta, mustahil untuk dia mengumpulkan setiap lemparan itu, saudara. Jadi jubahnya lah yang menjadi tempat untuk mereka melempar keping-kepingan uang itu, saudara, supaya akhirnya bisa dia kumpulkan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini adalah sumber pencahariannya, saudara. Ini adalah alat yang sangat penting dia gunakan untuk supaya bisa mendapatkan uang. Kemudian bicara tentang jubah, itu bicara tentang tempat tinggal untuk pengemis. Dia nggak punya rumah, saudara. Jadi di kala malam yang dingin ini akan akhirnya menjadi rumahnya, saudara. Dan tanpa itu, saudara, dia nggak akan bisa bertahan. Mungkin, mohon maaf, dia akan mati kedinginan, saudara. Tapi begini, saudara, bisa kita lihat adalah begini. Ketika dia menjumpai Tuhan Yesus, dia langsung tanggalkan jubahnya, dia langsung buang jubahnya.
Kenapa? Karena dia punya iman. Setelah ini aku tidak akan membutuhkan jubah ini lagi, karena aku pasti sembuh. Amin. Saya mau bilang saudara, ini iman yang luar biasa dan juga terwujudkan dalam tindakan iman. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau percaya Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau percaya Tuhan jangan setengah-setengah. Jangan batasi Tuhan. Ada banyak orang tidak lihat mujizat, ada banyak orang tidak lihat pemulihan, ada banyak orang akhirnya nggak pernah mencapai yang luar biasa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan, karena mereka membatasi Tuhan, saudara. Ada banyak orang Kristen membatasi Tuhan, saudara. Ketika lihat sakit penyakit, dia batasi Tuhan. Wah, ini sudah terlalu parah, kayaknya aku nggak akan sembuh deh. Wah, ini kayaknya udah nggak mungkin lagi bisa bangkit lagi bisnis ini karena sudah mau bangkrut. Wah, ini udah nggak mungkin lagi bisa terlunasi karena udah terlalu besar. Saya mau bilang saudara, jangan batasi Tuhan. Tugas kita percaya bahwa Dia sanggup, katakan amin. Saya percaya semuanya pernah mengalami mujizat. Amin. Saya percaya semuanya pernah mengalami Tuhan berkarya dengan begitu luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan sanggup, sekarang dan nanti Dia tetap sanggup. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang ngomong, percaya kepadanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kita mesti bersiap-siap. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Bartimeus? Yang ketiga adalah dia tidak lupa bersyukur dan berterima kasih. Sama-sama bilang, sama saya tidak lupa bersyukur. Sama-sama bilang, sama saya tidak lupa berterima kasih. Coba kita lihat saudara, Markus 10 ayat 52. Ayat yang ke-52 dikatakan apa di sana saudara? Ayatnya yang ke-52. Yuk yang sudah di sana, Markus 10 ayat 52 boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, iya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Pada saat itu juga melihatlah ia. Perhatikan kalimat terakhir. Lalu ia mengikuti Yesus. Tuhan sudah suruh dia pergi karena dia sudah terima mujizat Tuhan. Tapi dia tidak pergi, tapi dia malah mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Beberapa referensi mencatat Bartimeus itu membantu pelayanan Tuhan Yesus. Dia ikut menopang pelayanan Tuhan Yesus, saudara. Ini bicara tentang apa? Dia nggak lupa diri, saudara. Dia tidak lupa berterima kasih. Padahal kalau pikir-pikir ya, mungkin orang bilang zaman sekarang itu bahasanya, Bartimeus mungkin orang yang dipandang rendah, strata sosial bawah. Bahkan ada yang bilang hari-hari saudara SDM rendah. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Bartimeus. Dia punya sikap hati yang tidak lupa untuk berterima kasih. Ada banyak orang saudara, jangan sama manusia, sama Tuhan aja seringkali saudara, Tuhan udah tolong, Tuhan udah baik, tapi setelah Tuhan tolong bisa lupa Tuhan, saudara. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah bela, Tuhan sudah berkati, tapi ketika dia diberkati malah lupa Tuhan, saudara. Padahal dulu aja tiap hari nangis, Tuhan tolong, pulihkan Tuhan. Sampai malaikat ini bingung, dia lagi nangis sama ketawa, saking terseduh-seduh. Tiap hari sama istri pegangan tangan, oh Yesus, Yesus Tuhan tolong. Air mata campur sama ingus dari sana. Waduh, asing. Oh Tuhan, tiap malam berseru. Kalau ke gereja, selalu mau duduk di paling depan. Kalau ke gereja nggak mau di sini. Setiap altar call maju. Apa dia? Tangan. Betul. Jemaat kan kadang-kadang tangan pendeta ditarik-tarik. Padahal ada kaki bisa kan? Oh pendeta, oh iya. Pendetanya berapa?
udah semprot, tambah. Oh, udah kayak ikan mas koki saudara. Setiap hari Tuhan pegangan tangan istri sama suami, luar biasa. Tapi ketika dipulihkan, ketika diberkati, ayo kita ke gereja. Aduh sibuk Papa ada janjian main golf sama teman-teman Papa. Mama gereja jam berapa? Kalau Papa nggak ke gereja ya Mama juga arisan sama sosialita ibu Tambun. Kenapa? Emang di Tambun kan ibu sosialita? Emang tuh kasih barat doang? Tambun juga ada. Kenapa? Mamamu begitu ya? Iya Pak Pendeta, arisan terus darah Yesus. Cuma bilang saudara, waktu masih susah cari Tuhan terus, ketika udah diberkati lupa sama Tuhan. Waktu sakit aja tiap hari perjamuan kudus. Satu cup nggak cukup, satu galon. Waduh, pulang gereja kayak habis shopping. Kantong plastik 2 gede. Sebelah roti, sebelah perjamuan. Pantesan bangkrut BJP. Yang ketawa ini, kalau ketawa berarti pelaku nih. Si bapak ini memang. Saya pernah ke satu rumah, saudara, diundang jemaat. Kulkasnya banyak banget perjamuan kudus. Padahal kan tiap itu bisa ambil ya. Bisa. Kenapa stok udah kayak mau ada Arisan. karantina setahun? Banyak. Aduh bapak. Tapi ketika sudah pulih, sudah sembuh, Lupa. dengan perjamuan nasi, aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Tua dulu. Ku coba bertahan. Lagunya udah rohani lagi, udah rohani. Mau bilang saudara, jangan pernah jadi anak Tuhan yang lupa diri. Amin. Apa yang kita terima hari ini dari Tuhan, kembalikanlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Amin. Tuhan. Pastikan kita selalu dekat sama Tuhan. Tuhan butuh apa sih dari kita? Tuhan cuma butuh hati kita. Tuhan butuh kesetiaan kita, ucapan syukur kita sama Tuhan. Karena sampai kita jadi lupa diri dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Apalagi saudara yang berkali-kali Tuhan sudah tolong, jangan pernah lupa Tuhan. Pastikan kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kau untuk bernafas, pastikan nafasmu itu kau gunakan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nafasmu itu kau gunakan untuk apa? Untuk menolong banyak orang. Satu kesaksian sebelum saya tutup khotbah saya, saudara. Ada seorang yang saya kenal, saudara. Dia bangun bisnis apotek, saudara, dan dia begitu dermawan, saudara. Kemudian apoteknya itu, saudara, mungkin apotek yang kalau saya bandingkan mungkin yang paling murah, saudara. Jadi untungnya itu sudah bahkan banyak obat-obat yang dia subsidi silang, saudara. Keuntungan lebih dari sebelah dia subsidi ke sana supaya semuanya benar-benar murah. Saya tanya sama dia, kenapa cara berbisnisnya seperti ini? Artinya nggak sama dengan orang lain. Dia bilang begini, karena memang ini untuk menolong orang. Karena saya pernah ngalamin di mana saya kecil umur 10 tahun, ibu saya sakit. Saya cari obat-obatan, nggak ada satupun orang yang mau kasih obat. Saya anak kecil usia 10 tahun, saya keliling, nggak pakai sendal, keliling hujan-hujan cari obat untuk ibu saya. Tapi nggak ada satupun orang yang mau tolong saya. Jadi saya tahu bagaimana tersiksanya kalau orang butuh obat dan nggak bisa dapat obat. Hanya
tadi dia juga bilang sama seperti saksian Bapak Gembala Sidang kita. Jadi kalau ada orang butuh obat, kasih saja kalau memang butuh dan nggak punya obat. Karena dia pernah mengalami, dia ditolong sama Tuhan pada saat itu saudara. Akhirnya ending ceritanya dia ditolong sama Tuhan. Ada orang dermawan menolong dia. Mulai saat itu dia nggak pernah lupa untuk apa, hidupnya harus jadi pertolongan buat orang lain. Dan saya mau bilang saudara, inilah bukti bahwa kita jadi orang yang tahu berterima kasih. Saya percaya semua pernah ditolong sama Tuhan. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi seorang berkat, jadilah penolong bagi banyak orang. Supaya apa saudara? Supaya melalui apa yang kau kerjakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sama-sama doa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Sepanjang hidup kita, berkali-kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan membela kita. Berkali-kali Tuhan memulihkan setiap kita. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Dalam pribadi yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Dia selalu menyediakan pertolongan yang luar biasa. Buat hari ini, bahkan nanti, selalu ada pertolongannya yang dia sediakan. Sebab di dalam pribadi selalu mengucap syukur, berterima kasih. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tetap melangkah di dalam jalan kebenaran Tuhan dengan ucapan syukur, karena kasih-Nya luar biasa bagi setiap kita. Mari sejenak, pribadi lepas pribadi, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang hidup. Terima kasih. Saudara yang sementara membutuhkan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, imani sungguh bahwa dia juga Tuhan yang tetap menolong. Tetap ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Kalau yang sementara butuh pertolongan, iman sungguh, pertolongannya pasti dinyatakan di waktu yang tepat. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik.